Ya, saudara, sebanyak 15 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 asal Tiongkok, Sinovac, sudah tiba di Indonesia. Nah, sebelumnya Indonesia juga telah menerima 3 juta dosis vaksin Sinovac. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dari 15 juta dosis vaksin diharapkan Indonesia akan memiliki 12 juta vaksin pada awal Februari 2021. Pemerintah kemudian berencana memulai program vaksinasi COVID-19 tahap pertama hari Rabu ini, di mana Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntikan vaksin Sinovac. Untuk itu kita akan berbincang langsung dengan tenaga ahli utama dari KSP, Kantor Staf Presiden, Mas Dhani Amrul Ihdan. Mas Dhani, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, sehat selalu untuk salam seluruh sehat. pemirsa Kompas TV. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dhani, sampai juga kita ke hari ini di mana vaksinasi akan dilakukan untuk COVID-19 dan seperti pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, beliau akan menjadi orang pertama yang disuntikan. Apa pesan khusus yang dimaksudkan oleh Presiden untuk menjadi orang pertama pada hari ini nanti sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat, Mas Dhani? Ya, tentu ini menjadi kabar sukacita bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia dengan adanya vaksin ini. Apapun merek vaksin itu, selagi sudah memenuhi standar efikasi yang sudah ditetapkan oleh WHO di atas 50%, yang tersedia dengan cepat dan diterbitkan emergency use authorization oleh negara setempat, ini sudah bisa dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah, secara medis, maupun secara framework logicalnya juga memang sudah bisa diterima oleh seluruh masyarakat maupun oleh para regulator. Jadi Presiden yang hari ini, pagi ini, insya Allah akan menjalani suntikan vaksin pertama, ini menjadi role model, menjadi contoh bagi seluruh masyarakat, dan sekaligus juga memberikan dampak keyakinan, kepercayaan kepada seluruh bahwa vaksin ini aman. 65% efikasi terhadap vaksin Sinovac ini tidak menjadi permasalahan dalam koridor saintis, dalam koridor medis, ataupun koridor apapun. Ya, itu bukan berarti vaksin ini tidak manjur begitu ya? Bukan berarti tidak manjur atau kurang manjur dibanding merek-merek yang lain yang efikasinya di atas 80-90%, bukan ke situ. Nanti para ahli akan menjelaskan secara lebih detail formulasinya. Ya. Namun demikian perlu saya tekankan, formulasi yang tentu telah dijelaskan oleh para ahli tersebut, itu juga mengacu kepada berbagai pertimbangan ilmiah sesuai dengan sampling dari relawan yang sudah dilakukan vaksinasi yang ada di Bandung, di Jawa Barat. Dengan 1.600 lebih relawan tersebut, tentu kita nggak bisa samakan dengan relawan yang suntikan di Turki, di Brazil, di Chile, punya karakteristik, punya demografi, punya penyebaran yang juga berbeda. Ada yang vaksin juga, ada yang vaksin aktif, ada yang juga placebo. Antara vaksin aktif dan placebo, proporsionalnya ini juga berbeda di semua negara. Dan ini ikut menentukan atau menjadi kontribusi terhadap angka efikasinya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, sebelum disuntik hari ini, Presiden sudah mendapatkan keterangan secara rinci mengenai vaksin Sinovac ini. Artinya dijelaskan secara langsung atau pribadi begitu oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar secara pribadi Presiden Jokowi ini memang akan menunjukkan kepada rakyat saya akan divaksin dengan Sinovac. Tetapi dia sendiri, Pak Presiden ini sudah mendengar sendiri apa vaksin ini dan bagaimana segala sesuatunya itu sudah didengar langsung oleh Presiden, Mas Dhani. Ya, jauh sebelum hari Rabu hari ini, itu Presiden sudah dapat pemahaman yang utuh terhadap proses apa yang disebut dengan vaksin, kemudian pemilihan Sinovac, kemudian proses bisnis dan proses manufacturing yang ada di sana, kemudian juga kontennya, ingredientsnya juga sudah di-brief oleh para menteri, oleh Kepala BPOM, oleh MUI, sehingga tahapan terhadap pembentukan atau persetujuan emergency use authorization tersebut juga telah diberikan gambaran yang menyeluruh secara kerangka keilmuan dan peraturan yang berlaku di BPOM dan juga MUI. Sehingga tahapan-tahapan itu Presiden sangat mengetahui dengan detail sampai kepada tatanan operasionalnya di lapangan seperti apa, kemudian juga teknis pendistribusiannya juga telah diberikan pemahaman yang baik, sehingga bukan hanya keyakinan dari sisi ingredientsnya atau
atau efikasi dan benefit dari vaksinnya, tapi terhadap prosesnya itu juga telah diberikan kepemahaman. Nah, ini yang menjadi contoh bagi kita semua bahwa kita boleh untuk memahami lebih lanjut, lebih jauh, lebih detail terhadap masing-masing vaksin apapun merek yang ada di dunia. Ya, Tapi ada suatu masa suatu titik ketika kita harus mengambil sebuah keputusan. Dan vaksin Sinovac ini adalah vaksin yang tercepat yang ada, yang bisa kita ambil dan untuk disuntikan dengan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh WHO. Nah, ya, jadi pemerintah harus mengambil inisiatif dan keputusan yang cepat. Nah, mengenai merek-merek yang lain kan juga tadi sudah dijelaskan. ya, Ada AstraZeneca, ada Pfizer, ada Novavax yang juga akan dilaksanakan. Ada yang 50 juta dosis akan masuk, ada yang 100 juta kayak Pfizer. Tapi kan semua ada tahapan-tahapannya, ya, ada regulasi dan agreement yang harus dilalui oleh pemerintah. Tapi kita pastikan bahwa merek-merek lain juga itu semua akan datang dengan efikasi dan benefit yang insya Allah juga ya. memiliki standar WHO. Ya, Mas Dani sendiri nanti 9.30 akan ada di istana untuk ikut menyaksikan vaksinasi terhadap Presiden sebagai launching Insya Allah. program Ya, sebagai vaksinasi ya. launching, insya Allah. Ya, Ya, artinya mudah-mudahan bisa berjalan baik. ya, pihak istana juga sudah mengundang media untuk bisa meliput acara ini dengan maksud yang sama seperti disampaikan oleh Mas Dani, agar semua masyarakat Indonesia melihat bahwa Presiden pun menyediakan dirinya untuk menjadi yang pertama dan masyarakat mudah-mudahan mencontohnya. Tapi vaksin yang nanti disuntikan kepada Presiden adalah vaksin, bisa dipastikan ya Mas Dani, adalah vaksin yang sama, vaksin Sinovac yang juga akan menjadi vaksin yang akan disuntikan pada tahap pertama kepada tenaga kesehatan dan kemudian pada masyarakat sampai sekitar bulan April. Ini vaksin yang sama, Mas Dani? Ya, tentu kita harus percaya ya. Nggak ada, untuk apa ada niatan pemerintah untuk menyuntikkan vaksin yang lain, bukan vaksin Sinovac yang ada hari ini. Ya, Nggak ada gunanya bagi pemerintah. Itu betul-betul bekerja. Presiden dan segenap menteri dan jajarannya, kita semua bekerja untuk rakyat Indonesia. Jadi kalau ada manipulasi atau ada kesan macam-macam, itu mohon dijauhkan. Mari kita berpikir positif untuk Indonesia. Berpikir positif, bersama-sama kita membangun kolaborasi dengan pemerintah. Kalau ada ketidaksempurnaan di lapangan, kita sama-sama kritisi, sama perbaiki, karena pemerintah open mind, terbuka. ya, Tapi jangan juga berburuk sangka dengan beropini yang sebenarnya. Kita pastikan bahwa vaksin yang disuntik Presiden hari ini adalah vaksin yang sesungguhnya dari Sinovac yang sudah keluar emergency use authorization dari BPOM yang memenuhi standar WHO. ya. Bersama Presiden nanti hari ini rencananya ada siapa lagi yang akan dilakukan vaksinasi pertama, Mas Dani? Kalau saya sesuai dengan apa yang telah digariskan di dalam peraturan Menteri Kesehatan dan juga komitmen pemerintah, bahwa hari ini akan dilakukan vaksin kepada Presiden dan juga para tenaga medis. Para tenaga medis pun didistribusikan secara di 34 provinsi, tidak hanya di Jakarta, tapi ini akan 34 provinsi secara bertahap kepada seluruh nakes ya, kepada sebagai prioritas pertama yang mendapat vaksin. Oke, jadi akan ada beberapa perwakilan tenaga kesehatan juga akan menerima vaksinasi pertama. Karena memang tahapannya yang pertama ini untuk tenaga kesehatan. Mas Dani, saya ingin begini, masyarakat sekarang itu banyak sekali menerima informasi, terutama di media sosial. Ini memang sudah ada dunia lain, begitu ada media sosial. Di mana ada orang-orang yang masih meragukan vaksin Sinovac. Masih ada orang yang kemudian, bahkan anggota DPR mengatakan saya tidak akan menerima vaksin, lebih baik saya membayar denda dan lain-lain. Hal-hal semacam ini, bagaimana kemudian Istana hari ini dengan dilakukan vaksinasi oleh Presiden menanggapi hal tersebut? Kita tentu butuh keyakinan dari masyarakat juga untuk ini. Terkadang memang dalam kondisi seperti ini, pertama tadi saya sampaikan bahwa kita harus mengambil keputusan dengan cepat untuk menyelamatkan hajat hidup masyarakat. Disitulah negara hadir. Ya. Negara hadir untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Yang kedua, bahwa kita harus percaya kepada pemerintah bahwa ada vaksin-vaksin di negara lain yang sudah juga disuntikkan. Apapun itu vaksin, merek apapun itu vaksin, pasti ada risiko. Dulu kita divaksinasi polio, ya kan?
kemudian vaksin apalagi cacar, apalagi vaksin kita pada waktu itu kan juga ada risiko umpama habis divaksin, ada anak-anak yang divaksin, itu habis divaksin tuh panas badannya sebagai dampak atau risiko beberapa hari panas udah selesai. Itu semua ada risiko atau dampak yang ditimbulkan. Tapi kan kita memitigasi sehingga kita bentuk yang namanya KIPI, Komnas KIPI. Di daerah ada namanya Komda KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Di situ kan ada pemantauan. Jadi orang yang divaksin itu Mas di barcode lalu kemudian dievaluasi kesehatannya selama sekian bulan. Dan di Indonesia sendiri dari relawan yang kemarin 1.220 dilakukan uji di Bandung juga tidak ada permasalahan yang berarti, tidak ada permasalahan yang signifikan di lapangan terhadap risiko ataupun masalah-masalah penyakit-penyakit lainnya. Nah, itu kejadian-kejadian yang ada di pasca imunisasi para relawan. Di Brazil juga demikian, di Turki juga demikian. Ada 1-2 kasus, tapi kan dari sekian puluh ribu, kalau ada 1-2 kasus, kan nggak bisa kita generalisir dengan kejadian yang ada di Indonesia. Jadi kita coba dulu, ini adalah suatu pilihan yang terbaik. Dan kita juga sama-sama membuka diri terhadap masukan dari masyarakat, dan masyarakat juga memberikan masukan kepada dinas kesehatan setempat apabila ternyata setelah divaksin ada kejadian pasca ikutan imunisasi. Segera laporkan kepada dinas kesehatan apabila ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan ingat Mas, bahwa kadang-kadang kita ini berpikirnya tidak objektif ya, subjektif, bahwa rumput tetangga lebih baik daripada kita sendiri. Nah itu juga mesti dihilangkan dalam kerangka sekarang ini. Kita semua fokus dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita sempurnakan, dan kita sama-sama memonitor pelaksanaan vaksinasi ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa ada kelompok yang tidak setuju atau berpendapat yang berbeda, nah sebaiknya diselesaikan dalam kerangka keilmuan, jangan dalam kerangka personal judgment. Karena kita ini semua bukan ahli vaksin, bukan saintis medis, bukan. Apalagi yang bicara bukan ahli vaksin, bukan epidemiolog, bukan ahli bidangnya. Ya jadi marilah kita bicara berdasarkan background kita, keahlian kita. Kalau kita ahlinya memang di politik ya politik. Kalau ahliannya kita di ahli vaksin, ya kita bisa ahli vaksin. Jadi marilah kita bertanya kepada para ahlinya. Jadi untuk ini masyarakat memang harus mendengarkan dari sumbernya. Dalam hal ini mungkin Satgas COVID-19 sudah Satgas juga memilikinya. Para ahli. Dan kita juga lagi mendorong di kantor staf presiden, Mas, ada namanya program KSP Mendengar. Dalam program KSP Mendengar ini, kita ke depan, hari ini dan dari beberapa waktu yang lalu, kita konsisten juga mengumpulkan para ahli. Nah, jadi saya juga himbau kepada masyarakat, selain dengarkan para ahli, KSP juga intens untuk mengumpulkan para ahli untuk melakukan diskusi secara ilmiah tentang vaksinasi ini dan juga pemilihan branding vaksin, termasuk juga mensosialisasikan tentang apa makna sesungguhnya dari efikasi tersebut. Dan saya ingin juga mewakili masyarakat, Mas Dhani, apapun yang hari ini kita akan mulai, vaksin ini Sinovac dan mungkin nanti vaksin-vaksin dengan merek lain untuk mengatasi COVID-19 ini, pemerintah selalu mengedepankan melihatnya dengan baik dari sisi kesehatan, dari sisi agama bersama MUI, juga penggunaannya melalui BPOM, dan tidak, yakinkan kami Mas Dhani, tidak ada tekanan ke BPOM, tidak ada tekanan ke MUI agar kemudian kita bisa segera melakukan vaksinasi. Semua tahapan ini untuk masyarakat Indonesia ini sudah dilalui oleh pemerintah dengan terus berdiskusi dan menerima masukan dari pihak-pihak yang sudah mewakili kami, dari MUI, dari BPOM dan lain-lain. Jadi vaksinasi ini aman, itu bisa kami yakini. Begini Mas. Coba kita lihat ya, kita benchmark ke negara lain. Negara lain telah mengeluarkan emergency use sejak lama. Ada yang 2 bulan yang lalu, sudah 3 bulan yang lalu, ada yang seminggu, 2 minggu yang lalu. Mereka sudah mengeluarkan emergency use sejak lama. Tapi kita mengeluarkan emergency use 2 hari kemarin, hari Senin. Betul. Itu menunjukkan memang efek kehati-hatian dari BPOM, dari MUI, tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, termasuk pemerintah, presiden, tidak bisa mengintervensi BPOM dan MUI. Itu lembaga yang sangat accountable. Lembaga yang diamanahkan oleh rakyat Indonesia untuk accountable, transparan, dan prosesnya pun juga dijelaskan transparan. EUA itu prosesnya panjang, sangat transparan, sangat detail. Saya ingin sedikit berbagi kepada pemirsa bahwa panjang. sedikit berbagi Mas Dhani saya ingat bahwa kita ada
pengajuan obat obat Ya. untuk vaksin. Obat untuk vaksin pernah pada beberapa waktu yang lalu diajukan juga BPOM. Ya. BPOM juga melihat apapun itu obatnya dan siapapun itu yang mengajukan obat itu tetap harus dilakukan proses Ya. yang governance, nggak bisa diintervensi. Akhirnya BPOM mengembalikan berkasnya. Ini samplingnya kurang, ini mitigasi risikonya kurang bagus, clustering sampling populasi juga kurang bagus. Ya. Dikembalikan, jurnal ilmiahnya juga belum terbit, publikasikan dulu. Nah, itu kan adalah menunjukkan independensi BPOM dalam mengeluarkan suatu rekomendasi. Ya, ya, dimengerti. Sedikit berbagi kepada pemirsa Sapa Indonesia, kami mencoba menghubungi BPOM di tengah upaya mengeluarkan emergency use tersebut, tapi BPOM mengatakan tunggu hasil resmi dari kami. Ya. Jadi kami menangkap kehati-hatian dari BPOM. Mas Dhani, terima kasih untuk keterangannya pada pagi hari ini. Sampai ketemu 9.30 nanti. Kami akan breaking news untuk vaksinasi terhadap Presiden Joko Widodo. Terima kasih Mas Dhani. Selamat pagi.